Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya yang terbaru seputar P3K 2024. Nah, di sini P3K sudah masuk tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar itu segera siapkan dokumen dari sekarang atau apa-apa yang dibutuhkan itu disiapkan dari sekarang. Oke, ini ada informasi terbaru dari Kak Furkan ya. Tentunya terkait P3K 2024 di tahap 2 ini. Hari ini 23 November ya 2024 part 4, artinya ini adalah video keempat di channel Kak Vulkan. Oke. Oke, langsung saja kita gas ke informasinya ya Bapak Ibu ya. Ini ada informasi yang paling up to date dari Menpan RB ya, di mana Menpan RB ini angkat seluruh tenaga honorer jadi ASN. Tetapi di sini ada 5 pesan khusus ya pelamar untuk seleksi P3K 2024 di tahap 2 ini. Nah, ini Sabtu 23 November 2024. Nah, berarti hari ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di sini ada semua tenaga honorer yang telah menuntaskan seluruh tahapan. Nah, ini seluruh tahapan ya. Seleksi akan langsung diangkat menjadi P3K 2024. Tentunya tahapan-tahapan ini yang pertama dilalui adalah menyiapkan dokumen syarat-syarat ya di P3K 2024 untuk tahap 2 ini tidak jauh berbeda dengan tahap 1. Di mana Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa pemerintah ini telah memberikan aturan bahwa seleksi P3K 2024 hanya terbuka untuk tenaga honorer yang berada di instansi negeri. Jadi untuk teman-teman swasta masih belum bisa mendaftar untuk di P3K 2024 di tahap 2 ini. Saat ini seleksi P3K 2024 telah memasuki tahap pendaftaran untuk tahap 2. Nah, tahap 2 Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu perlu ketahui bahwa adapun seleksi tahap 2 tersebut terbuka untuk non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun dan alumni PPG. Nah, jadi PPG ini bisa mendaftar teman-teman ya. Jadi selain honorer yang ada di instansi negeri, alumni PPG ini juga bisa mendaftar. Di mana Bapak Ibu perlu ketahui bahwa pendaftaran seleksi P3K tahap 2 ini dibuka lebih lama ya kan daripada tahap 1, sehingga teman-teman diharapkan untuk mengecek dokumen yang akan diupload nantinya jangan sampai keliru. Kemarin banyak teman-teman dari tahap 1 itu keliru ya saat mengunggah dokumen sehingga banyak yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Lah pendaftarannya itu sudah dimulai di sekarang ya. Ini ada dari 17 November hingga 31 Desember 2024. Dari sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa dalam hal Badan Kepegawaian Daerah atau BKD telah memiliki 5 pesan khusus ya untuk tenaga honorer pelamar tahap 2, yaitu nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan yang pertama. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu ya. Sebelum menyurat dibuat dalam periode pendaftaran 17 November sampai 31 Desember sehingga tidak berlaku yang dibuat sebelum atau sesudah periode tersebut. Nah, jadi memang berlakunya itu 17 sampai 31 Desember 2024. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan resum, surat registrasi pendaftaran, surat aktif bekerja, mengajar asli, surat pengalaman kerja mengajar asli, SK legalisir 2022, 2023, dan 2024 harus disampaikan secara fisik ke BKD. Nah, jadi ini ada hubungannya di BKD ya Bapak Ibu ya, diverifikasi oleh BKD, dilampirkan, kemudian barulah nanti kita ke tahap yang ketiga. Nah, ini langkah ketiga adalah pelamar wajib memperhatikan juknis pendaftaran agar tidak banyak yang TMS layaknya pendaftar pada tahap 1. Nah, jadi juknis ini teman-teman bisa pelajari secara mendalam atau kalau misalkan masih belum paham bisa tanya-tanya ke rekan sejawat ya Bapak Ibu yang sama-sama mendaftar P3K. Seperti itu. Untuk yang keempat adalah seluruh pelamar tahap 2 akan melamar pada formasi jabatan yang sama dengan PPPK di tahap 1, karena ini adalah tahap 2 adalah sisa formasi ya. Sisa formasi yang berada di tahap 1 itu akan diperebutkan kembali di PPPK tahap 2. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah pelamar tidak boleh memalsukan data atau dokumen karena jika ketahuan maka akan dilaporkan sebagai tindak pidana atau pemalsuan juga masuk ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini
adalah pernyataan dari Menpan RB di mana memang cukup besar peluangnya, apalagi untuk teman-teman yang notabene itu sebagai K2, artinya mengabdinya itu paling lama. Itu malah enak ya kan, maksudnya peluangnya itu besar di P3K tahap 2 ini. Silakan dilengkapi berkas-berkasnya tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat dalam menyiapkan berkas-berkas yang perlu diunggah nantinya ya di BWK tahap 2. Semoga lancar. Sekian dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.